contoh dari pengguna-pengguna Luyi yang emang aktif sekali. Aktif sekali pengguna Mau sosmednya. itu berhasil atau enggak, pindah dulu aja. Pindah dulu memang ya. Pindah Itu dulu. yang mau dicoba sebenarnya sama Hun juga. Dan memang mungkin sudah banyak orang yang tidak memprediksi bahwa memang BTK mendapatkan poin. Tapi inilah kenyataannya teman-teman. Oke. Ini dia. Bahkan tadi sebelum salaman mereka ada gerakan kecil-kecil dari Mobazen. Iya. Ada gerakan kecil-kecil emang ya. Bandel banget emang. Tapi 19 menit dan Fredrin yang hanya menjadi badan terdepan agar Lordnya itu bisa bikin Ulfhednar overthinking. Iya. Lord Dance-nya ini lah yang bikin overthinking. Betul. Lah, Mobazen mah badan gede tadi Fredrin. Mm-mm. Selo dia mah. Selalu dia mau dipukulin sama Lord. Walaupun Lordnya sekarang punya penetration gratis ya dari Iya. serangan-serangannya. Tapi ya kalau Lordnya di reset dia tetap bisa pegangin gitu Lordnya. Ya, Nah untuk Zia-nya nih yang gak bisa disentuh. betul. Even mungkin dia kayak kena burst gitu kan. Tapi kan ada Athena Shield. Terus ada War Axe juga. Ada Ya. Festival of Blood. Ada M6 Fighter. Lengkap semuanya. Ya wes, kalau begitu sekarang waktunya kita akan mendengar bagaimana interview yang ada di sana. Let's go. Amazing win from BTK. Right now, I am over with Hoon, and when he got the mic, when he got beside me, he was like, "I'm still shaking." Okay, now Hoon, why are you shaking? What's happening? Why with the adrenaline rush? It's mostly because the characteristic of the hero that I'm playing. Louis is either hit or miss, right? You're ulting in a bush, you don't know if it's gonna work or it's gonna work, but sometimes we just have to think like, we just gotta do it and then see what happens. That's why the adrenaline rush. All right, now Hoon, let's talk about your M series run. Now, we know that Hoon has actually played in multiple M series before. However, it is the first time that you are actually going up against Turkey. Now, Yes. how is this matchup like in your opinion? Do you feel like the region has improved tremendously, and how difficult it is going up against them actually? Turkey has always been performing like consistently, like really good in the international stage. During M4, Rosa was getting a lot of spotlight, so I always wanted to like go up against Rosa. Yeah. Now that you've gone up against Rosa, how do you think he does? Do you think he's amazing still and it was just a luck on your side, or do you think that you guys actually managed to out micro and macro them? Definitely micro macro played in part, but I think Draft played a lot in the game. All right, Hoon, you mentioned draft. Now, we know Fredrin is not really a common pick right now, especially in Dispatch. Now, was your Fredrin pick more of a vitality pick for you guys, or is it just a very BTK specialty to bring an unorthodox jungle to the main stage? I think teams will ban it now. Yeah, they will start banning Fredrin against us for sure. So it's very viable in Dispatch, actually. Okay, now, Hoon, maybe a final question. Okay, going up, probably you guys have, we will have a draw tonight, right? Who do you want to meet tomorrow, potentially, after this win? S2G. S2G! Oh, the casters are hyped. So you want to go up against the brothers. You just went up against Apex 47. You want to go up against City Boom. Yeah, it's Thanksgiving. We need some turkey. All right. All right. Thank you very much, Hoon. Let us throw it back to the panel to break down what happened in this game. Gak cukup kayaknya. Mau di absen. Gak cukup kayaknya ulah benar aja Ada ya. siapa aja? Ada TNZ, ada Rosa, ada Elian, ada X47, ada Sunshine. Nambah lagi nih, ada si Gibum kan. Si Gibum. Zul semuanya. Ini yang dari Turki semua. Mau di absen Mau kayaknya. diabsenin satu-satu. Tanya, Sabar besok. Tapi ada ya. satu statement yang menarik. Apa tuh? Abis ini, kalau mereka ketemu sama kami, Ya. Fredrin bakal di-ban katanya. Karena walaupun itu kayak draft yang agak sedikit baru, fresh, bahkan bisa dibilang kayak nggak terlalu rame untuk digunakan. Ya. Tapi viable gitu, masih bisa digunakan banget untuk BTK. Jadi kayak emang kayaknya kunci juga draftnya di sana. Nah, tapi ternyata masih ada celah ya, Prof ya, untuk bisa mengalahkan Bruno. Masih Masih ada celah. memang ya? masih ada celahnya. Yaitu Iya. adalah ya menang kuantitas sudah jelas. Betul. Nah, itu tadi teman-teman dia Contohnya ya. dia pengen ketemu sama S2G. Di mana S2G tadi Bruno-nya galak pisan. Galak banget. Dan mereka menyangka kalau besok mungkin Fredrinnya akan di-ban. Bruno-nya sikat juga kalau Iya kata. berarti ya lagi-lagi dengan best of one series nih masalahnya kan. Jadi agak sedikit berbeda juga. Dan ini mungkin kita akan sesaat lagi melihat ya apa saja yang sudah diselesaikan oleh teman-teman yang tadi bertanding di match yang Ya. kedua. Terutama dari pertukaran-pertukaran item yang tentunya akan sangat menarik untuk dibahas. Kalau kita ngomongin Zia, jujur Sky Pierce-nya ini Pak Pulung yang menurut aku jadi tidak efisien karena kill dia itu cuma single digit. 3 bahkan killnya. Jadi tidak terlalu banyak aktif lah efek Iya. letalitynya. Dan belum mau
dibuang juga ya seperti. Iya, aku merasa kayaknya kalaupun emang mau pakai Sky Pierce itu yang pakai Hun-nya, Pak. Karena Hun tuh berperan jadi damage dealer utama di sini. Yep. Dari tadi kalau Pak Pulung lihat ya, itu beberapa kali efek duality-nya kena terus sama Hun. Iya. Jadi aku merasa emang kayaknya lebih tepat atau lebih cocok kalau misalkan emang Hun tadi menggunakan hal tersebut. Tapi fine tuh sekarang karena emang Hun memilih Rose Gold Meteor semenjak tadi dia menukarkan Winter Crown, dia pengen tukar Immortality, tapi ternyata Joy sudah ada di hadapannya, mau gak mau dia harus bertahan dengan Magic Defense gitu loh. Yap, dan juga Fight Chicken ya bisa bisa dibilang menjadi gelandang serang sama gelandang bertahan juga loh. Karena tadi serangannya di saat emang mereka diserang, Fight Chicken bisa membubarkan semuanya gitu loh. Ataupun dia bisa menjadi openernya juga gitu. Apalagi Blade Armor sih Pak Pulung. Blade Armor ini kan lumayan ngedinai kan buat si Iya. Sunshine. Ya walaupun memang terlihat belum ada Dominance Ice di sana, tapi jujur Dominance Ice-nya tadi yang sempat dia hadirkan sebelum dia build ke arah dari Immortality, itu benar-benar jadi jawaban yang tepat ketika Sunshine ingin mendeliver damage front to back. Sehingga ya kalau misalkan ada musuh dikit, Fight Chicken tuh langsung slepet, langsung disapu gitu kan. Udah, dia benar-benar kayak udah memperhitungkan kalau misalkan dia akan bermain dengan tempo agresif, Ya, tapi ya, ya. ganggu lini belakang. Itu job dia satu-satunya bisa dibawakan di sini. Oke, sementara dari masing-masing emblemnya nih, apa yang mereka bawa ya? Kalau emang mereka, kalau kalian tadi lupa ataupun pengen screenshot apa aja ya emblem dari pro player ya? Nah, Ya itu emblem fighter dari Granger ya. Yang tuh. sekarang viable juga, bisa digunakan banget juga. Dan ini waktu aku coba juga Pak Pulung, ini emblemnya sama persis kayak gini. Thrill, Festival of Blood, dan juga satu lagi Impurage. Tujuannya adalah karena Impurage itu kan nambahin HP juga. Karena kan dia nggak ada mana tuh. Ya udah, jadi nanti survive-nya dia tuh pakai ya emblem fighter dan juga tambahan dari War Axe-nya itu. Silahkan dicoba jika mau aja ya. Tapi syaratnya ya harus kayak BTK draftnya. Mid laner-nya harus mid laner yang benar-benar pemberi damage tertinggi Iya. gitu loh. Ya. Ya kalau misalkan speknya mid laner kayak Hun, kayak Sans gitu ya silahkan lah. Ya gitu. Ini berarti masih sesuai, masih berjalan dan juga masih sesuai dengan apa yang mereka mau bawa ya dari Benar. strateginya gitu loh. Tidak ada yang menyimpang. Nggak ada. Ini kayak bener-bener draft komposisi 3 frontliner, pokoknya mid lanernya tuh harus jadi carry-nya. Damage-nya. Damage dealer. Damage-nya ya. Udah itu Kejadian. temponya bener-bener valid banget. Apalagi dibawakan Rapture ya di sana ya dari Hun ya. Jadi emang tujuannya dia pengen banget nge-break yang namanya defense. Karena emang dengan adanya Rapture ya berarti dia punya adaptive penetration juga tuh bonusnya. Nih di kolom komen tuh yang mau catat-catat emblem boleh silakan screenshot aja screenshot. Screenshot aja Screenshot, sekarang juga screenshot. nih ya. Mumpung teman-teman ya diberikan secara Iya langsung, secara nyata. Enak secara loh ini real. asetnya loh, asetnya enak loh ini loh, jelas loh kalian loh mau pakai aset apa? Detail, Pak, detail. Iya mau pakai emblem apa boleh. Semuanya ada loh. Dan ini dia game stats yang tentunya bisa kita lihat secara damage dealt-nya. Tadi udah sempat kita perbincangkan juga bahwa memang Hun itu dia 106.000 damage. Dia harus menjadi damage dealer utama dari tim BTK. Dan emang udah terbukti ya kayak Rosa beberapa kali kena gitu loh efek dari duality-nya. Bahkan Alien, lihat dia menerima 190.000. Wah itu badannya emang udah jadi ungu sih kebetulan ya. Iya. Cuma ya makin ungu maksudnya Pak, kayak gitu loh. Ini mau Bulunya. ini mau Bazen maunya apa sih sebenarnya gitu ya? Ngasih damage iya. Menerima damage paling tinggi iya juga. Makanya. 158.000 ya Allah sakit banget itu. Oh, tertinggi sih bisa dibilang ya. Dan Betul. memang Apex 47 aja nih udah menerima segitu. Gimana dengan Alien? Jadi jangan Ya. heran kalau emang damage itu bisa berlipat ganda dengan efek duality. Apalagi dia kan bawa Lethal Ignition. Jadi sangat wajar kalau misalkan damage itu benar-benar tembus banget sampai ke gelunya sendiri. Oke ini dia deretan dari damage deal dan juga damage taken yang emang udah diterima ya teman-teman ya. Ya, tapi ini Pak, kalau gameplay Fredrin nih, kalau emang teman-teman yang lagi di kolom komentar nih lagi pengen main Fredrin nih Ya. malam, kalau bisa perfect turtle. Kalau kayak bisa Mobazen, kalau bisa. Karena Fredrin kalau udah nggak dapet turtle itu kayak, waduh kurang. levelnya jadi kurang juga. Levelnya jauh banget, benar. Oke. Ini dia MVP by GoPay akan jatuh ke tangan dari Hood sebagai damage dealer utama dan juga sebagai jangkar permainan dari BTK. Karena kayak yang dia bilang tadi Pak, hit or miss yang namanya Luoy. Bang, kenapa sih item terakhirnya itu bang? Rose Gold Iya. untuk menghindari Joy ya teman-teman ya. Karena Betul. dia tetap butuh damage tapi ya mungkin yang terdekat adalah Rose Gold Meteor dibandingkan dengan Arena Shield. Jadi, Ataupun itu menjadi item pengganti bisa aja di Item saat pengganti. di saat immortal yang kita dipecah gitu ya. Mhm. Kayak gitu ya teman-teman ya jadi memang. ganti ke Rose Gold Meteor. Betul.
Yang penting apa? Siapkan uang sekitar 3.000-an. Ya, tapi itu serius teman-teman. Kalau Iya. misalkan emang teman-teman berada dalam keadaan main 18 menit ke atas ya, minimal kalau kalian adalah core atau kalian adalah damage dealer, kalian butuh duit 3.000 gitu loh untuk bisa tuker atau jual beli item. Kalau kita lihat dari MVP highlight, emang beberapa kali nih Hun menciptakan momentum, salah satunya adalah ini. Dia memisahkan team fight. Padahal inisiasinya udah bagus banget dari Apex 47, tapi ternyata inisiasi tersebut malah membuat kerugian berada di tangan dari Ulfhednar. Dan Yep. beberapa kali ya, BTK itu kayak nggak ragu gitu loh. Walaupun mereka melakukan Wah, ini teleportation di tempat yang sangat-sangat riskan, tapi mereka sudah mempertimbangkan bahwa oke, kita menangin jumlahnya, kita menangin targetingnya, dan ketika targetingnya udah menang, mereka tuh kayak udah punya apa ya, alarm gitu Pak. Kalau misalkan menang kuantitas, ayo kita ngapain lagi? Cari orang atau cari objektif. Dan ini salah satu contohnya ya, dimana ketika mereka melakukan Sticker Overextend, dan tapi dibalaskan dengan cepatnya ketika memang Lordnya didapatkan dengan cuma-cuma Retribution dari Mobazane, dan memang lini belakangnya langsung terganggu. Bahkan di sini Sunshine sempat menukarkan Immortality tapi ternyata tidak mampu untuk bertahan hidup lebih lama lagi. Capek, Fight Chickennya juga ngegas terus. Lah ini juga Nah di sini nih, dia ada Rose Gold, jadi dia bisa survive dari magic damage. gitu teman-teman.